Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan nomor induk mahasiswa 0501201016. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori belajar kognitif. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran, Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati SEMPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berpresentasi pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajar. Pandangan dari para ahli tentang belajar. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-teman. Selanjutnya adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah salah satu teori pembelajaran yang paling tua. Meski terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan, teori behavioristik ini pun nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Pandangan dari para ahli tentang teori belajar behavioristik menurut Robert Gagne. Robert Gagne dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan. Gagne memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Menurutnya, belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Gagne juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam inovasi belajar. Kelebihan teori ini adalah membangun konsentrasi individu. Teori belajar ini memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang mungkin didapatkan. Sedangkan kekurangannya hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihannya alaminya seperti berkreasi sesuai dengan pikirannya. Implementasi teori belajar ini dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalkan, penerimaan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat, terlepas apapun alasan yang mendasarinya. Sekilas, teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman akan tetapi teori ini tak selamanya buruk. Cukup sekian materi yang